Selamat pagi, siang, malam Sobat Trader semuanya, apa kabar? Nah oke, jadi berikut ini yang saya sebutkan adalah termasuk Venom, ular-ular berbisa yang saya rekomendasikan buat kalian para pemula dan sesuai dengan karakter pemeliharaan kalian masing-masing. Oke, yang pertama saya menyarankan jika kalian tinggal di tempat yang panas, di kota yang panas, terus juga space buat kalian memelihara itu terbilang sempit, kecil, seperti di kos atau di apartemen. Nah itu saya sarankan untuk kalian pelihara Trimeresurus insularis. Nah kenapa pelihara Trimeresurus insularis? Karena pertama, Trimeresurus insularis ini sendiri merupakan Venom pertama saya ya. Jadi ular berbisa pertama saya ini Trimeresurus insularis. Nah menurut saya pribadi si insularis ini lebih cenderung dia itu lebih mudah diatur di kondisi apapun. Jadi seperti dia itu kan memang ular di habitat yang panas ya. Jadi ketika kalian tinggal di daerah yang panas ya, it's okay buat insularis. Terus selain itu juga ketika kalian mungkin tinggal di tempat yang dingin pun itu nggak ada masalah. Seperti sekarang saya tinggal di Malang, ya insularis saya masih bertahan, nggak ada problem, nggak ada apapun. Padahal Malang ini kan juga kota dingin ya. Terus insularis ini juga terbilang eye-catching atau enak dipandang buat kalian para pemula di Venom. Kan rata-rata orang di Venom itu lebih cenderung mencari warna buat di display gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, untuk kalian yang seperti itu sangat cocok sekali saya rekomendasikan insularis. Karena di insularis sendiri itu banyak sekali varian warnanya, ada hijau, ada blue insularis atau yang biru. Seperti itu ya. Jadi ya sangat menarik lah warnanya. Terus juga perawatannya gampang, nggak ribet ya, cukup kasih tangkringan tanpa alas ataupun pakai alas juga silahkan. Makanannya juga simple ya. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah panas dan space yang sempit dan buat pemula itu sangat saya rekomendasikan Trimeresurus insularis. Oke ya, tadi udah membahas mengenai Trimeresurus insularis. Ya, sekarang yang kedua, jika kalian seorang pemula di Venom dan ingin mencari Venom yang dia itu displayable, terus dia itu nggak rese terhadap settingan kandangnya, terus juga buat anak kosan dia itu cukup hemat pakan ya, sangat hemat pakan sekali. Di sini saya merekomendasikan dari genus Tropidolaemus, all Tropidolaemus, baik itu Subbanulatus, baik itu Wegeleri, baik itu Lathyrsinthus, itu terserah. Tapi yang saya rekomendasikan di sini yang paling cocok buat pemula itu Subbanulatus. Kenapa? Karena dibanding Wegeler dan Lathyrsinthus, dia itu lebih cenderung paling gampang lah ya settingan kandangnya, terus ya paling gampang perawatannya lah intinya di Subbanulatus ini. Kenapa saya bilang ular ini itu hemat pakan? Karena metabolisme dari Tropidolaemus sendiri ini dibilang sangat-sangat lemah, sangat-sangat lambat. Karena dia setelah makan itu pun makan tuh nggak perlu terlalu besar ya. Jadi makanan kecil itu dia mencernanya butuh waktu selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu pun belum tentu dia pup. Nah, jadi dalam 1 bulan itu ya rasio kalian ngasih makan ya 1 bulan sekali atau sepupnya gitu. Jadi sangat-sangat anak kosan friendly ya kalau untuk Tropidolaemus itu ya. Nah, terus ular ini juga tergolong anteng di kandang. Bahkan para kiper Venom tuh menyebutnya dia itu patung Viper patung ya karena gitu,
dia itu sangat malas sekali buat bergerak, apalagi untuk mengobrak-abrik kandang itu sangat-sangat tidak mungkin untuk si Tropidolaemus ini sendiri. Ya, jadi ular ini lumayan cocok buat kalian. Tapi ada satu problem di Tropidolaemus, yaitu penyakitnya. Jadi Tropidolaemus itu sangat rentan sekali dengan penyakit sembelit ya. Karena metabolisme yang lama, jadi dia itu rentan terkena sembelit, dan bahkan itu bisa menyebabkan sudden death atau kematian mendadak di Tropidolaemus. Jadi ya perlu kalian ketahui juga problemnya seperti apa. Tapi ini satu rekomendasi buat kalian anak kosan yang ingin melihara Venom, ya Tropidolaemus ini. Oke, untuk rekomendasi Venom yang ketiga, ya ini Venom ini tuh cocok banget buat kalian yang selalu berharap bahwa wah, ular tuh harus selalu mau makan, ular tuh harus gacor lah, harus rakus lah. Nah, ini tuh termasuk salah satu rekomendasi saya buat kalian yang berpikiran seperti itu. Jadi saya ada rekomendasi, yaitu Craspedocephalus puniceus atau dulunya Trimeresurus puniceus. Kenapa? Karena ular ini tuh ular yang paling gampang banget buat makan ya. Jadi dia itu termasuk ular yang tahan banting juga. Ya, dia itu juga dibilang kebal dan tahan buat segala kondisi cuaca, buat segala medan ya. Nah, terus dia itu juga termasuk ular yang rakus. Bahkan di Puniceus saya di sini sendiri, itu pun makan itu ya udah saya kasihnya aja. Dia itu tong sampah lah di Viper. Tong sampah itu istilahnya ketika ada pakan yang nggak termakan sama Viper lainnya, itu saya kasihkan ke Puniceus, itu pasti dia makan. Jadi ya segampang itu buat Puniceus. Dan kalau kalian orangnya itu gampang nggak tahan ketika ngelihat ular itu nggak mau makan, ataupun ya kalian tuh feel buat melihara ular tuh dimakannya, nah maka saya rekomendasikan Craspedocephalus puniceus buat kalian. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang saya akan merekomendasikan buat kalian ya para pemula. Sebenarnya kalau ular ini tuh nggak bisa dikatakan buat pemula juga ya, tapi buat kalian yang ngerasa apa ya, nyari feel dari galaknya si ular, terus dari cara dia berburu seperti apa, kesenangan buat kita lihat ular berburu itu kan seru ya. Terus untuk nyari feel kalian tuh mau melihara ular berpisah gitu ya, ular berpisah. Nah, terus makanannya juga gampang, semua mau dia, kecuali tumbuhan atau benda mati lainnya dia nggak mau. Dia itu makanannya gampang. Nah, saya rekomendasikan buat kalian adalah Naja spesies. Nah, Naja itu jenis-jenis kobra ya. Baik itu kalau di Indonesia mungkin yang paling umum Naja sputatrik ataupun Naja sumatrana. Nah, kenapa saya bilang Venom ini tuh buat rekomendasi buat kalian yang ya karakternya seperti itu tadi? Karena pertama, yang namanya kobra pasti dia itu agresif ya, dia itu bisa ngehood. Bukan venomous keeper kalau nggak pelihara kobra. Nah, kalau kalian berpikiran seperti itu, ya sangat cocok buat kalian untuk ular kobra ini sendiri. Terus untuk kobra ini sendiri juga makanya rakus. Kalian tuh senang banget atau suka banget buat ngelihat ular kalian tuh makan. Ya, kobra ini salah satunya. Bahkan kobra ini dia itu pupnya itu bisa 2 hari sekali. Ya, 2 hari sekali, bayangin. Nah, di 2 hari itu kalian kasih makan lagi, itu pasti dia itu ngejar pakan. Jadi dia itu bukan seperti golongan Viperidae. Jenis-jenis Elapidae seperti kobra gitu, dia itu ngejar. Jadi dia itu berburu. Nah, feel-nya itu di situ. Ketika kalian memberi makan ular kalian, terus ularnya itu aktif berburu, itu kan seneng banget ya. Jadi makanya saya rekomendasikan kobra buat kalian. Harganya juga lumayan murah kalau kobra, kecuali kalau kalian mau yang agak high ya, itu bisa kalian cari yang albino ataupun morph lainnya yang pahit, itu udah banyak di kobra. Oke, berikut ini mungkin rekomendasi yang terakhir. Nah, ini untuk kalian yang jika kalian itu
Viperidae lovers atau pecinta Viperidae ya, yang mungkin suka lihat-lihat gambar viper yang cantik ya. Namanya viper itu ular-ular cantik, ular-ular yang eye catching gitu. Tapi kalian tuh suka nih sama viper-viper yang galak, viper-viper yang dia itu bisa dibilang agresif lah, agresif, terus makannya juga gampang, perawatannya gampang. Nah, di sini saya ada rekomendasi. Jadi untuk jenis ini tuh termasuk spesies favorit saya sendiri di Venom. Jadi yang saya rekomendasikan buat kalian adalah Trimeresurus purpureum maculatus. Kenapa Trimeresurus purpureum maculatus? Karena Purpureum maculatus ini sendiri atau purpo biasa kita sebut, dia itu viper menurut saya viper dengan karisma yang paling tinggi di antara viper-viper lainnya. Jadi dia itu bisa dibilang nggak kayak viper pada Trimeresurus yang lain ya. Dia itu bisa dibilang agresif ularnya, agresif. Terus ya karakternya sendiri itu dia nggak takut sama kita lah, nggak takut sama manusia. Jika viper-viper lain itu dia ketika tiup atau ketika berhadapan dengan kita itu mereka lari. Nah, si purpo ini sebaliknya, ketika mereka merasa mereka itu terancam oleh kita, maka mereka itu lebih memilih lawan. Jadi mereka itu lebih ke ya strike kita. Makanya purpo ini sendiri menurut saya dia itu viper atau Trimeresurus yang paling brengsek ya. Tapi dari sudut perawatan, purpo ini menurut saya ular venom yang sangat-sangat cocok buat pemula. Kenapa? Karena dia itu nggak ada takutnya dengan manusia. Makanya karena dia nggak ada takutnya, maka dari itu tingkat stres mereka itu juga sangat rendah. Jadi karena mereka itu menganggap kita itu bukan suatu ancaman, tapi mereka mungkin menganggap kita itu lawan gitu ya. Jadi mereka itu nggak ada takut-takutnya ketika kita beri makan, ketika kita treatment itu ya mereka tetap strike aja. Makan juga mereka itu pasti mau kok. Jarang ya ada purpo yang mogok makan gitu. Kalau nggak dia itu sakit. Nah, jadi asal kita itu hati-hati, terus kita itu juga nggak sembrono, nggak free handle gitu. Ya karena di Venom sendiri itu sangat dilarang buat free handle, kecuali kalau kalian memang pengen ya silahkan. Nah, purpo ini sendiri dia itu karakter wajahnya terus warna-warnanya itu juga sangat-sangat ya inilah sangar lah bisa dibilang. Jadi buat kalian yang nyari ular yang cocok buat kalian yang sangar gitu, jadi purpo ini termasuk ular rekomendasi saya. Baik, mungkin segitu aja beberapa rekomendasi ular venom buat kalian. Ya, untuk kalian yang ingin memulai di dunia perfenoman, saya harap tetap hati-hati, jangan ceroboh jadi orang ya. Sayangi juga diri kalian, sayangi keluarga kalian. Semoga selamat lah kalau kalian pelihara venom. Jadi untuk 5 ular yang saya rekomendasikan tadi bukan berarti saya rekomendasikan ke reptiler pemula ya. Tapi untuk kalian reptiler yang ingin beralih ke venomous keeper, nah yang saya rekomendasikan tadi itu yaitu buat kalian. Jadi saya sangat tidak menganjurkan venom ini buat reptiler pemula karena ya resikonya cukup tinggi dan juga bisa membuat keluarga besar kalian berkumpul di rumah kalian. Jadi saya harapkan kalian juga mengerti resiko dan lain sebagainya. Mungkin sekian itu saja dari Dangerline. Semoga kalian sehat selalu dan ular kalian juga sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, sekian dari Dangerline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.